Tim Pako, jumpa lagi dengan saya. Saya lagi perkenalkan, nama saya Ivan dan om-om di sebelah saya ini. Halo, saya Reza, Ketua Umum Innova Community. Iya. Di hari yang spesial ini, Pako Wheels ini ceritanya meluncurkan beberapa produk baru, teman-teman. Ada yang 17 inch, ada yang 18 inch. Ya Om ya? Ya. Ini yang 17, ini yang 18. Yang 17 ini kita berkonsep tough. Ini untuk mobil bertema seperti Alto atau 4x4 lah. Iya, seperti itu tangguh kira-kira. Dan spesialnya adalah ini tuh desain yang kita terapkan dari produk steel wheel kita. Kalau teman-teman tahu, produk steel wheel itu biasa kita kenal dengan pelek kaleng. Jadi salah satu dari produk dari Pako Wheels itu mengeluarkan pelek kaleng dengan nama Trape waktu itu, dan karena pasar ini memang minatnya besar sekali, jadi kita coba menuangkan velg steel itu ke dalam desain aluminium alloy. Jadinya seperti ini, Om. Jadi kalau bisa dilihat, nah supaya dia bisa lebih klasik ketimbul nih, ada juga nih warna silver yang dikasih diamond cut dari ujung lipsnya sampai ke tengah nih, Om. Seperti itu. Jadi nanti velg ini tentunya pasti akan membuat mobil teman-teman akan terlihat lebih keker, lebih ganteng, dan yang pasti mungkin harus ditemenin dengan jenis ban yang tepat juga ya Om ya. Betul. Ya kalau nggak AT ya NT, HT mungkin masih oke kali Om ya. HT masih bagus. HT masih bagus ya ini ya. Iya. Seperti itu. Nah kalau yang di bawah nih, yang di bawah ini bisa kita bilang velg bertemakan rally. Spesialnya lebih ke tarmac sih teman-teman. Jadi ini 18 inch dengan spoke yang sangat minimalis, dan velg ini benar-benar kita desain benar-benar secara konstruktif itu mendapatkan berat yang optimal dan strength yang optimal juga. Jadi velg ini beratnya bisa dibilang salah satu velg yang dengan berat yang teringan tapi dengan kekuatan yang tinggi. Maksimum load velg ini itu sampai ke 690 kg. Jadi kalau buat Innova nggak ada masalah. Aman ya? Aman banget. Oh iya, Innova seperti itu Om, segitu. Jadi ini pasti aman banget buat Innova. Dan yang ini karena kita lihat ini PCD-nya 6, ada yang 5, yang 6 ini nih terutama nih teman-teman. Ini juga tinggi maksimum load-nya 990 kg. Kuat juga. Ya, ini setara Fortuner Om. Kita tesnya. Jadi 990 kg dan nggak berbeda sama yang ini. Sama. Jadi Innova yang mau pakai pelek ini dengan maksimum load 990 kayaknya bisa bawa trailer ya. Iya benar banget. Iya, jadi ini bisa maksimal banget. Untuk nama, yang ini itu namanya Rinjani dan yang ini namanya Ijen. Rinjani itu dari nama gunung teman-teman. Kenapa kita pakai warna gunung? Pakai nama gunung ya memang menggambarkan kekuatan ya. Menggambarkan kekuatan, betul Om, ketangguhan. Betul. Jadi untuk mobil dengan konsep tema Alto, tangguh 4x4 itu sangat cocok kita bisa kemana aja ya dengan gunung. Jadi kesan overlandnya kenceng ya Om ya. Pede kita kemana-mana. Betul. Gitu. Kalau yang ini Ijen itu dari nama danau. Jadi kalau teman-teman lihat tuh semua velg motorsport kita khususnya untuk rally Om, itu kita pakai nama-nama danau Om. Mungkin terinspirasi dengan balapan rally yang ada di Indonesia. Iya, betul. Danau kan juga rally Danau Toba, rally apa gitu. Betul Om, betul banget. Om malah paham banget nih. Saya nggak perlu jelasin detail nih seperti itu. Nah, dengan luncurnya dua velg ini tentunya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak dapat tanggapan nih dari orang komunitas, terutama Innova Community nih Om. Jadi mohon banget kalau ada saran, masukan Om, silakan Om, dilihat Om. Oke, Om Iwan, saya lihat sih memang produk Tako itu sudah terdengar cukup tangguh, cukup kuat, dan banyak teman-teman kami di Innova Community, kita nyebutnya IC ya, supaya gampang diingat, itu yang pakai produk ini. Terutama yang motif-motif yang ke arah rally look gitu ya. Banyak teman-teman yang lagi happening sekarang pakai velg-velg dari Pako. Tapi kebanyakan sih memang yang ukuran 17 ya, karena mungkin pada saat itu di seri 18-nya terbatas. Betul Om. Tapi saya lihat tadi yang 18 baru launching ini
sepertinya oke sih kayak. Desainnya gimana? Oke Om ya? Oke banget, oke banget. Kayaknya untuk dipakai di Innova lama ataupun sampai ke Zenith mungkin cocok kali ya. Masih cocok. Tinggal nanti untuk PCD dan itunya mungkin ya. Iya. Kalau di sini kan kalau kita lihat peleknya agak masuk ke dalam ya, jadi siapa tahu dengan paku bisa Oh iya, ini nanti ET-nya kita sesuaikan Iya. juga Om. Jadi kan bisa rata body gitu. betul, soalnya kan Innova tuh agak unik ya Om ya, karena Iya. dia tuh standarnya tuh velgnya masuk banget gitu kan ke dalam ya Om ya. Jadi nggak enak dilihat itu. Iya, makanya di pasaran tuh memang velg-velg aftermarket itu harus mesti mengeluarkan varian khusus untuk Innova ini Om. Iya. Nah, itu Atau nambah spacer, which is kan ya, aman sebenarnya kan. nama spacer kurang pas lah Om. Iya Lebih sih. baik langsung dari velgnya aja. Nah, kita juga nanti nyediain kok Om. Oh. Velg dengan ET yang Keren, lebih keren. kecil sehingga nanti di Innova akan lebih rata body teman-teman. Seperti itu. Untuk yang 17 ini, yang untuk model seperti ini, apakah ada warna lain dong selain ini? Ada Om, nanti kita juga punya warna dark grey juga ya. Kita punya warna dark grey juga. Dan ini kan ceritanya cocok buat teman-teman yang mungkin mau Innova yang dimodif agak tinggi jadi Alto gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau warna itu kan kesannya cuma mati ya. Iya loh, banyak loh Innova Iya. di modif tinggi juga banyak loh. Kan kalau kita kan biasa teman-teman pakai velg OEM dari Toyota seri lainnya yang SUV kan. Dengan adanya ini kan kita punya alternatif lain gitu. Iya sih. Nggak, udah apa ya? Ya lebih Udah up to date lah jadinya, lebih lumayan good sering looking, juga iya. sih. Soalnya Innova tuh juga apa ya, bodinya tuh kalau ditinggiin juga nggak Bagus. jadi Biasanya nggak enak kayak dilihat MTV juga. gitu kan, Iya. jadi ganteng juga gitu. Makanya pas aja nih pakai Betul, velg betul. seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian ada nggak Om di Innova Community sendiri apa ya, kayak semacam yang jadi perhatian terhadap velg-velg yang mereka pakai, misalnya dari strength-nya kah? Karena kan kalau community kayak Om ini kan suka banget ya pergi kemana gitu. touring. Ada nggak Om sih cerita-cerita velg atau Memang apa concern yang kita itu masalah? dengan velg aftermarket adalah ini kekuatan ya, karena ya mohon maaf velg TW itu kan mungkin terlihat affordable, tapi ketika kita ngebut di tol amit-amit sih ya kadang-kadang bengkong atau apa. Mudah-mudahan kalau dengan di Paku hal ini Wah, nggak terjadi gitu. nggak mungkin. Kita jamin kalau di Paku standar minimal kita itu Om, itu standarnya sama dengan OEM Om. Oh, berarti Bener-bener kalau ori itu OEM. udah Paku itu hanya standar OEM atau lebih. Kita nggak boleh nggak Bawahnya diizinkan ya, untuk nggak dibikin di menurunkan bawahnya. kualitas ya? Nggak boleh. Kita nggak boleh sama. walaupun harganya gimana Mother company soal kita. harga? Bersaing? Kalau harga pasti bersaing. Kita kuat kok. Siap. Kita nggak terlalu mahal juga gitu. Iya. Dan Affordable tapi ya. kan yang lebih penting lagi kan peace of mind-nya Om ya. Kalau orang iya, pakai, keyakinan kenyamanan kita. iya kadang kan kalau Om pakai bawa mobil velgnya OEM itu kan kayaknya Yakin aja yakin kita. aja gitu kan ya. Iya. Ada lubang lah, ada polisi Iya, benar. tidur ya, hajar aja, yakin Kita aja. Yang takut. dikhawatirin mungkin kayak sistem kaki-kakinya aja gitu ya tinggal Om ya. fokus ke perawatan kita. Tapi begitu Om ganti TW, velg-velg seperti itu kan jadi malah Iya. khawatir kan. Kita mau touring jauh mikir, wah ntar jalanan rusak, velg gua gimana nih? Kan kalau dengan ini kan kita yakin, velg gua Kalau memiliki malam- standar yang hampir sama dengan velg orisinil. Iya, kalau ini standar OEM udah Om nggak usah khawatir, udah Berarti nggak ada perlakuan dia keraguan seperti di kami, OEM persis, udah nggak akan ada masalah Om, dijamin Siap, kalau siap. velg Paku. Siap. Seperti itu sih Om. Kira-kira Terima kasih. apalagi Om, ada Ya dari penjelasan Mas Iwan sih saya yakin nyamannya teman-teman ini akan bertambah lah, karena kita tahu dengan kualitas Paku yang seperti ini yang nggak akan di bawah velg standar, jadi kita Iya. yakin sih itu kita benar-benar untuk jamin. pakai Paku. Dan juga beberapa teman yang sudah pakai yang rata-rata sih ring 17 ya saya lihat. Itu saya lihat hampir nggak ada keluar sih dari teman-teman selama kita seperti kopdar, itu. selama itu teman-teman yang pakai itu. Jadi ya saya Cukup sih cukup kuat ya. pede gitu melihat produk Paku. Tapi Innova Community itu kalau lagi main gitu sampai Kita- sampai ada yang ekstrim banget sih Om. Ada beberapa hal sih, ada teman-teman yang suka camping, jadi mereka ya camping, ya otomatis kan ke daerah-daerah yang susah ditebak ya, daerah meskipun karena glamping ya, bukan yang susah banget ya, karena kan kita nggak 4x4 gitu. Tapi setidaknya kan juga cukup penantang medannya, karena ya jalan rusak harus kita tempuh juga. Atau kadang-kadang kalau kita misalkan kopdar-kopdar akbar yang harus keluar pulau kayak ke Sulawesi, Sumatera, bla 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 itu kan
kita tidak pernah tahu daerah sana Betul. jalan seperti apa kan. Jadi kadang-kadang Betul. itu risky juga kalau kita Betul. jalan terus ada rusak kan. Justru malah Bahaya buat kami. perlu teman-teman ketahui, justru yang melukai pelek itu biasanya saat di jalan yang kita kecepatannya lagi tinggi. Iya. Bukan pas kita ngelewatin jalan rusak. Kita ngelewatin jalan rusak tuh kita udah bisa nebak nih kan. Iya, kebaca, ya. Kita mesti lewat sini, speednya berapa kita bisa atur. Tapi kalau teman-teman lagi jalan di jalan yang lurus, Iya. kalem ya, terus penerangannya agak kurang, terus iya. tiba-tiba ada lubang dihantam ya, biasanya umumnya pelek itu hancurnya di situ. Iya. Betul. Kayak langsung ngebos. Bahaya, apalagi kalau kita kebut 100. Ya kan rata-rata touring kan tarik-tarikan kita. Iya ya. Belum lagi yang cumi-cuminya keluar Iya. kan. Waduh. Nah, saling kompor itu. Waduh. Teman-teman komunitas segitu tuh. Iya. Seperti itu sih Om. Tapi saya suka nih lihat model 18. Yang 18 ini ya. Garang banget. Iya. Dan saya lihat cocok looknya di body Innova. Dan untuk 18 inch dibandingin OEM-nya ini pasti lebih ringan Om. Oh, lebih ringan ya? Karena strukturnya Oh, berarti kita bisa pakai lebih kencang, Pak. Iya, boleh. Makin lebih irit BBM. Susah Pak. kita batasin itu. Ya, memang efeknya akan ke efisiensi kan. Iya, Dan iya. sebenarnya kan kalau saya boleh cerita dikit, ringan itu aja sebenarnya nggak cukup Om. Sebenarnya tuh distribusi berat dari pelek itu juga penting. Jadi Balancing-nya. jadi sebaiknya velg tuh makin ke lips itu harus makin ringan. Oh, Di sininya yang terkumpul, berarti di tengah. Seperti itu. Jadi memungkinkan mesin tuh bekerja lebih ringan. Sebenarnya seperti itu. Jadi keluar misalnya dari sama-sama ngelihat velg ini aja ya, intermezzo aja. Oke. Sama-sama ngelihat velg dengan berat 12 kg. Iya. Perhatiin desain lipsnya. Kalau desain lipsnya terlalu bulky. tebel, bulky, tapi tengahnya nggak terlalu ini, jadi berarti kita langsung tahu nih, distribusi beratnya ada di pinggir. Oh. Nah itu justru malah berat Itu memutar malah nggak mesinnya. efisien. Seperti itu. Nah kalau di pelek ini dijamin Om, spoke-nya Iya. aja nggak lari sampai ujung Om. Iya, Jadi iya. di dalam. Agak ke tengah. Ya. Dan dia hanya lurus aja ke bawah. Jadi benar-benar sangat konstruktif velgnya. Ya di slamping itu kita juga concern sama desainnya sih. Tapi yang paling pentingnya itu optimalisasi berat terhadap kekuatannya itu sih Om. Nah Tapi itu ini yang desain selalu- sendiri atau? desain kami sendiri. Oh. Betul. Berarti pure lokal semua. Betul, semuanya pure lokal. Pabrik kita di Kerawang. Oh. Semua prosesnya dari melting material sampai pengecetan top coat itu semuanya dilakukan di internal. Tapi ada suatu standarisasi nggak sih Om soal pelek itu, misalkan ada, ya maaf kalau di industri lain kayak kapal itu kan ada kelas kapal itu. Kalau di pelek itu apakah ada sebuah Sebenarnya standar acuan SNI lah misalkan? jadi gini sih Om, kalau yang umumnya itu cuma ada SNI, SNI atau JWL sekelasnya dia punya semua itu. Tapi untuk pelek yang maksimum loadnya di atas 1.350 sama dengan atau di atas itu, license-nya mesti JWL plus T, ada T-nya gitu. Jadi dia ada beda lagi kelasnya, naik lagi. Jadi dia, kelasnya ke truck. Jadi ada yang velg yang biasa, ada yang kayak gitu doang sih pembagiannya. Tapi kalau masalah sertifikasi, aku aman Om. Dijamin. Siap. Aku aman. Bahkan untuk pengetesan pun Iya. itu dilakukan di dalam pabrik kita juga Om. Oh, jadi punya Jadi alat-alat kita tes punya. bending segala macam ada. Oh. Kita punya juga pabrik. Karena kan Pako Group sendiri kan juga dia bikin buat OEM ya Om. Oh. Jadi akan sangat lama sekali nih kalau kita oper dulu keluar. Jadi di intern kalian sendiri aja sudah siap untuk Iya, semua betul. hal ini ya? Bahkan nyetak moldnya aja itu di internal loh. Di dalam pabrik kita juga. Iya. Tujuannya karena kita OEM, kita menjaga kerahasiaan customer kan. Jadi proyeknya nggak boleh bocor. Kalau kita bikin di luar bocor. Iya, takut. Gitu. Jadi itu cara kita ngelindungi customer-nya. Tapi itu OEM-nya Om ya. Iya, siap. Di AM-nya kita perlakukan sama. Persis. Oke. Nggak ada proses yang kita buang antara OEM ke AM-nya. Sama persis Om. Wah, jadi banyak ilmu nih saya nih sama Om Ivan. Keren. Jadi gimana Om? Tertarik Om dengan Saya pelayanan di sini? tertarik banget sih. Saya kebetulan sudah pakai Pako, Oh, iya. tapi kebetulan bukan di mobil Innova saya, jadi saya nggak ceritain. Innova saya pakai pelek Jepangan yang lain. Oke. Saya kebetulan pakai dibuat sedan sih, jadi
Jadi saya tahu gimana Paco gitu. Gitu. Oke, paling seperti itu aja teman-teman perbincangan kami dengan Innova Community. Terima kasih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan velg ini, velg di sini, velgnya akan segera launching dalam waktu dekat ini dan bisa teman-teman dapatkan di dealer-dealer authorized-nya Paco Wheels ya, teman-teman ya. Sekian, itu aja. Ya, Terima kasih Om. Terima kasih Om Ivan. Terima kasih banyak. Sukses. Sukses semua.